Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu itu agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ahlul bidah mereka menolak dalil-dalil nas-nas yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini sudah ada sejak zaman dahulu, seperti dilakukan oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini salah satu tokoh Mu'tazilah, ya, yang orangnya dikenal sangat zuhud dan ahli ibadah. Amr bin Ubaid zuhud dan ahli ibadah. Karena zuhudnya dan ahli ibadahnya ini banyak orang yang terpedaya dengan dia. Padahal pemikirannya pemikiran apa? Mu'tazilah. Secara akidah sesat, tapi secara ibadah kelihatannya luar biasa. Sering menangis, kemudian rajin beribadah, zuhud dalam dunia. Ya. Maka akhirnya orang banyak terpedaya ikut dia. Dan betapa banyak ahlu sunnah juga demikian, terpedaya dengan seorang misal tokoh bid'ah, tetapi orangnya lembut, orangnya santun, ya, suka menangis, ya. Ya. Apalagi ibu-ibu yang suka. Ini ustadznya suka menangis. Sama dengan saya suka menangis di rumah. Akhirnya terpedaya dengan apa? Akhlaknya. Padahal seorang harus menilai bagaimana akidahnya. Inilah Amr bin Ubaid, banyak orang terpedaya karena dia memiliki zuhud, kezuhudan dan juga semangat dalam beribadah. Dia pernah berkata tentang hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang kita kenal dengan hadis As-Sadiqul Masduq, ya, tentang perjalanan janin yang pertama nutfah 40 hari kemudian seterusnya, hadis Ibnu Mas'ud. Maka dia berkata, itu hadis inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Salah seorang dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu mithla dzalik, kemudian dan seterusnya. Nah, dia berkata, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Kemudian dia berkata, "Lau sami'tul A'mash yaqulu hadza lakadzabtuhu." Kalau saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan mengatakan kau dusta. Walau sami'tuhu min Zaid bin Wahab, kalau saya mendengar hadis ini dari yang lebih atas lagi dari Zaid bin Wahab, perawi yang selanjutnya, lama saddaqtuhu, aku tidak akan membenarkannya. Kenapa? Dia tidak sesuai dengan akal dia. Karena hadis tersebut menyebut tentang takdir. Ya, di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, "Inna ahdakum, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, inna ahdakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma bainahu wa hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Kemudian sudah didahului oleh takdir. Maka di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lantas dia masuk neraka. Ini tidak sesuai dengan akidahnya Amr bin Ubaid yang dia Qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah. Dia menolak takdir. Maka dia berkata, seandainya saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Zaid bin Wahab, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan ini, saya tidak akan terima. Walau sami'tu Rasulullah SAW yaqulu hadza la radattuhu, kalau saya dengar Nabi mengucapkannya, saya akan tolak. Bayangkan. Walau sami'tu Allah yaqul, kalau seandainya aku mendengar Allah yang mengucapkan ini, laqultu, aku akan berkata, laisa ala hadza akhadta mitsaqana, ya Allah, bukan kau tidak menyuruh kami untuk mengimani yang seperti ini. Jadi dia memang ingin menolak apa? Hadis tidak sesuai dengan otak dia, tidak sesuai dengan akal dia. Demikian juga Amr bin Ubaid al-Mu'tazili, dia pernah berkata, "Lau kana tabbat yada Abi Lahab fi lauhil mahfuz," kalau firman Allah tabbat yada Abi Lahab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, sudah ada di lauhil mahfuz, sudah ditakdirkan, lam yakun lillahi alal ibadi hujjah, kalau kita Allah tidak punya hujjah untuk menyiksa Abu Lahab. Jadi dia mengingkari takdir, ya. Otaknya tidak sampai sehingga dia tidak terima ayat-ayat atau hadis-hadis yang menurut dia tidak sesuai dengan akal dia, ya. Ini contoh, ya.
Seperti juga Ibn Taimiyah rahimahullah taala pernah menyebut tentang sebagian tokoh-tokoh sufiyah yang berpendapat dengan wahdatul wujud. Bahwasanya dia mengatakan, orang tersebut mengatakan, tokoh sufi tersebut, wa haddatsini thiqah alladhi raja anhum lamman kashafa lahu asraruhum annahu ya'ni at-Tilimsani qara'a alaihi Fusul Hikam li Ibni Arabi. Jadi bercerita ada orang dapat kasyaf dan yang lainnya, At-Tilimsani dibacakan Fusul Hikam karya Ibnu Arabi. Fusul Hikam ini buku sesat, penuh dengan kesesatan, ya. Karangan Ibnu Arabi. Dalam kitab Fusul Hikam dikatakan Fir'aun masuk surga, ya. Fir'aun masuk surga. Karya Ibnu Arabi. Saya punya, ada bentuk PDF, ya. Kalau Fir'aun masuk surga, apalagi kita, jelas masuk surga. Fir'aun saja masuk surga, apalagi kita, ya. Maka kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, hadzal kalam yukhaliful Quran. Wahai, kata dia, wahai saudaraku, wahai sufi, perkataan Ibnu Arabi ini menyelisih Al-Qur'an. Bagaimana Fir'aun masuk apa? Surga. Maka dia menjawab, Al-Qur'an kulluhu syirk. Al-Qur'an semuanya isinya syirik. Innama tauhid fi kalamina. Ini Ibnu Taimiyah pernah berdebat dengan orang seperti ini. Kata orang ini, tauhid itu yang akidah kami yang tauhid. Dan banyak orang-orang, terutama orang zindik zaman sekarang, ya, yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka seperti ada seorang tokoh, ya, Islami yang tatkala disampaikan kepadanya hadis tentang hadis lalat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada lalat jatuh di salah satu cangkir kalian, maka celupkan lalat tersebut seluruhnya. Kemudian buang lalat tersebut. Jangan dimakan, buang lalat tersebut. Sungguhnya kenapa dicelupkan seluruhnya? Karena salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada obatnya. Maka celupkan dua-duanya agar penyakit tersebut diimbangi dengan obat. Kata dia, kata orang ini, tokoh Islami, saya tidak ingin sebut namanya, ini dia mengatakan, ya, kalau saya dengar hadis ini, lebih baik saya memilih pendapat tabib kafir, ya. Dokter kafir bilang jangan, maka lebih baik saya memilih pendapat dokter apa? Kafir, daripada mengamalkan hadis ini. Maksudnya, kalau anda pun tolak, tidak usah anda berani demikian menolak sampai lebih baik saya terima perkataan dokter kafir daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberanian dalam menyikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menolak hadis-hadis terkadang dengan sikap tegas seperti itu, ya. Ya, karena tidak sesuai dengan akal mereka. Kemudian juga di antara mereka menolak hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Seperti pernyataan orang-orang ahli filsafat, Ibnu Sina, Al-Farabi dan yang semisalnya. Mereka mengatakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang hari kiamat itu tidak benar, itu hanya sekedar khayalan. Jadi para anbiya mereka berdusta kepada kaumnya dengan pembicaraan yang masuk akal kaum mereka. Kalau mereka bicara dengan yang hakikat, kaum mereka tidak akan paham. Sehingga mereka harus membuat khayalan-khayalan, kedustaan-kedustaan agar masyarakat umum awam mengerti, oh ada surga, ada neraka, ada kebangkitan, ada begini-begini. Sebenarnya enggak ada. Sebenarnya apa? Enggak ada. Itu hanyalah khayalan-khayalan dibuat oleh Nabi melalui Al-Qur'an atau hadis-hadisnya agar orang-orang bisa tunduk dan patuh. Dan ini adalah bentuk penolakan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini perkara yang sangat mengerikan, ya. Sama seperti ulil absar, ya. Tatkala dia berkata bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu belum tentu benar. Kisah-kisah Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh berdakwah, kemudian
kaumnya tidak menerima, maka Allah marah, Allah kirim hujan, akhirnya banjir dan akhirnya mereka meninggal. Kata dia, kok Tuhan seperti ini ya? Dan tidak sesuai dengan pemahaman liberal mereka. Karena pemahaman liberal, enggak boleh Anda ngapain ngurusin agama orang lain. Paham? Di antara hak yang paling istimewa, super istimewa adalah hak beragama. Hurriyatul aqidah. Seorang berhak untuk beragama, meyakini apa yang dia sukai. Dan di antara bentuk penyelisihan hak asasi yang paling besar adalah ngurusin agama orang lain. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ada kaumnya menyembah berhala. Nabi Nuh datang, Nabi Nuh tegur, mereka tidak terima, Allah kirim azab. Ini tidak masuk dalam logikanya orang apa? Liberal. Harusnya Nabi Nuh negur mereka sudah kesalahan. Kenapa ngurusin agama orang lain? Sehingga tidak masuk dalam akal mereka. Sama dia sebutkan Nabi Saleh datang negur orang-orang, akhirnya tidak diterima, Allah kirim azab. Kata dia kisah-kisah seperti ini, ya ini tidak mesti benar. Ini hanyalah rangkaian kedustaan yang Allah buat supaya orang tunduk, supaya orang bisa sadar dengan cara seperti ini. Makanya dia buat suatu tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Ya, seakan-akan ini dongeng, sebagaimana ada dongeng Spider-Man, ada dongeng dalam Al-Quran. Persis seperti perkataan orang kafir, in hadza illa asatirul awwalin. Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dan ini adalah bentuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata dia maksudnya baik, ya, dusta untuk kebaikan. Ibarat seorang ibu supaya anaknya jujur atau anaknya cerdas, dia bikin cerita kancil dan buaya misalnya. Itu tidak pernah terjadi, ya. Tapi hanya sekedar untuk agar mereka baik. Ini adalah kedustaan yang benar, bahwasanya semua kisah dalam Al-Quran itu benar. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab ma kana haditsa yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka adalah pelajaran, dan itu bukanlah cerita yang fiksi, tapi benar-benar cerita yang ada, pernah terjadi. Seperti juga perkataan sebagian orang liberal bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu, diturunkan oleh Allah, cocok dengan zaman tersebut, ya, zaman tersebut. Sehingga mereka berdalil, di antara dalil mereka, bukankah nabi yang datang setelahnya memansuhkan nabi yang sebelumnya, atau bukankah setiap nabi diutus kepada kaumnya, ya, nanti kaum yang lain diutus lagi nabi yang lain, ya, dan masing-masing punya syariat tersendiri. Oleh karenanya syariat seorang nabi hanya cocok dengan zamannya, itu kata mereka. Syubhat ini. Paham? Kata mereka, setiap nabi punya syariat. Nah, Muhammad pun demikian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya syariat yang cocok untuk zamannya. Di zaman tersebut 1400 tahun yang lalu, Arab Badui dan yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian kita mau memahami dengan tekstual untuk kita bawakan kepada zaman sekarang? Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita harus berijtihad untuk bikin hukum-hukum yang baru, yang relevan, yang sepadan dengan kejadian zaman sekarang. Seakan-akan dia berkata, hadis-hadis Nabi dan Al-Quran sudah expired, hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Dan ini dia tidak ngomong begitu, tidak, ya. Tapi kesimpulannya begitu. Karena dia mengatakan kita disuruh berijtihad untuk membuat hukum-hukum yang baru. Subhanallah. Ini perkataan ulil absar juga. Ya. Kita bilang Nabi SAW berbeda dengan nabi-nabi yang lalu. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, ya, diutus untuk seluruh umat apa? Manusia. Syariatnya berlaku sampai hari kiamat, ya. Kalau nabi-nabi dulu tidak, memang ada masanya. Makanya dia mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan. Di antaranya, wa kana an-nabiyyu ursila ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya. Adapun aku diutus seluruh umat manusia, ya. Dan dalilnya terlalu banyak. Intinya ini bahaya. Jadi seakan-akan ini menolak secara totalitas Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau antum berdialog dengan orang seperti ini, ente menafsirkan secara tekstual, oh jangan begitu. Ini ente tafsirkan begini kalau 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah lain, ya, repot. Jadi enggak bakalan nyambung sama mereka, ya. Taib, di antara metode ahlul bidah selain mereka menolak hadis-hadis dan ayat-ayat dengan berbagai macam model cara, ya tadi menolak langsung atau dengan mengatakan sudah expired lah, ya, atau yang lainnya, ya. Mereka punya metode yang kedua, yaitu mereka tidak konsisten dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah, ya.
mereka melakukan abath, yaitu merusak ya usul Ahlus Sunnah, usul Islam tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara mereka ada yang hanya menerima Al-Qur'an, adapun Sunnah mereka tidak terima. Mereka hanya menerima Al-Qur'an, mereka tidak terima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada sekelompok ahlul bidah seperti di India, di Mesir, yang mereka menamakan diri mereka dengan ahlul Quran. Ahlul Quran. Namanya indah. Demikian juga Al-Quraniyun. Ya, seakan-akan mereka membela Al-Quran. Ternyata maksudnya hanya berdalil dengan Al-Quran, hadis dibuang. Tentu ini adalah kesesatan ya. Tidak mungkin Al-Quran kita bisa pahami tanpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita enggak bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita enggak bisa mengamalkan Al-Quran. Contoh, Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan salat. Sekarang gimana cara salat? Tahiyatnya gimana? Duduk di antara dua sujud enggak disebutkan. Sujudnya berapa kali, berapa rakaatnya enggak disebutkan. Waktu-waktunya secara detail tidak disebutkan. Kapan mulainya, kapan akhirnya, enggak ada dalam Al-Quran. Gimana kalau jamak qasar? Caranya bagaimana? Enggak ada di sunnah Al-Quran. Oleh karena seorang tidak mungkin melaksanakan rukun Islam ya kalau tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan haji. Taib, cara haji bagaimana caranya? Ihramnya dari mana? Miqatnya mana? Larangan ihram secara detail enggak ada. Sebagian saja Allah sebutkan. Wukuf di Arafah bagaimana caranya? Allah sebutkan Arafah, wukufnya bagaimana? Tidak disebutkan. Di Muzdalifah ngapain? Tidak disebutkan. Semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau seorang hanya membenarkan Al-Qur'an, dia tidak bisa menjalankan Al-Qur'an secara sempurna karena Al-Qur'an tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara metode mereka ya, mereka hanya beriman dengan sebagian dalil dan menolak sebagian yang lain. Ini di antara poin yang sangat berbahaya dari ahlul bidah. Mereka tidak memahami dalil secara utuh, hanya memahami sebagian dan menolak sebagian. Ahlus sunnah tadi sudah kita sebutkan tidak, mereka mengumpulkan seluruh dalil, mereka pahami dengan benar, mengkompromikan dalil-dalil yang sepertinya ada pertentangan, mereka kompromikan. Sebagai contoh, metode orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ya, mereka hanya memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis ya yang berisi tentang ancaman dan mereka tidak memperhatikan hadis-hadis dan ayat-ayat yang isinya tentang harapan. Ya. Hanya melihat yang ancaman-ancaman saja. Sehingga akhirnya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Contoh seperti firman Allah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Sehingga mereka memahami ayat ini bahwasanya orang membunuh orang lain kafir kekal. Dan ini pernah dikatakan oleh Amr bin Ubaid, dia berkata, "Yu'tabi yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat aku akan dihadirkan di hadapan Allah, kata dia. Fa aqamu baina yadayillah, fa uqamu baina yadayillah. Kemudian aku diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu li. Kemudian Allah berkata kepadaku, "Lima qulta innal qatila finnar." Wahai Amr bin Ubaid, kenapa kau berkata pembunuh pasti masuk neraka jahanam? Fa aqulu anta qultahu. Aku akan menjawab Allah, aku berkata, "Ya Allah, Engkau yang mengucapkan dalam Al-Qur'an. Bukankah engkau berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannamu khalidan fiha." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka kekal di neraka. Qultu lahu, ya. Dan kata sang perawi yang menceritakan kisah Amr bin Ubaid ini, dia berkata, waktu itu aku orang paling kecil hadir di rumah. Maka aku bantah Amr bin Ubaid. Aku berkata, "Ara'aita in qala laka?" Bagaimana kalau Allah berkata kepadamu wahai Amr bin Ubaid, "Qad qultu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Min aina alimta anni la asya'u an aghfir?" Bukankah Allah akan membantahmu wahai Amr bin Ubaid? Bukankah aku telah berkata juga dalam Al-Qur'an, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Artinya pembunuh itu membunuh bukan kesyirikan. Dari mana engkau Amr bin Ubaid tahu bahwasanya aku tidak akan mengampuni pembunuh ini?
Akhirnya Amr bin Ubaid tidak bisa menjawab. Artinya apa? Dia hanya mengambil satu ayat, dia lupa ayat yang lain. Kalau orang hanya melihat ayat, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazah jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh orang masuk neraka kekal dalamnya. Orang bunuh berarti kafir. Tapi kalau dilihat ayat yang lain, sungguhnya Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Berarti belum tentu apa? Kafir. Maka Ahlus Sunnah menggabungkan di antara keduanya. Seperti orang-orang ahlu ittihad, yaitu ahlul hulul, wahdatul wujud, ya. Mereka membaca firman Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama." Kata mereka, wahai Muhammad, tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar kecuali Allah yang melempar. Berarti semua gerakan Rasulullah itu gerakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya satu ayat. Mereka hanya lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, sehingga mereka meyakini Allah bersama mereka dalam jasad mereka. Repot, mereka hanya melihat sebagian ayat. Mereka tidak lihat begitu banyak ayat. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW ketemu dengan Allah, dua zat yang berbeda. Dan banyak ayat yang menjelaskan Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak pernah bersatu dengan manusia. Jadi repot, hanya ambil satu ayat kemudian yang lain tidak dilihat. Sama dengan orang-orang Murji'ah sebaliknya. Orang Murji'ah mereka hanya melihat hadis-hadis yang memberikan harapan. Sementara mereka lupa dengan hadis-hadis ayat yang memberi ancaman bagi orang pelaku maksiat masuk neraka jahanam. Contoh dalam hadis dalam Sahih Bukhari, perhatikan hadis ini. Kalau orang hanya baca hadis ini tidak baca yang lain, jadi Murji'ah, ya. Apa kata Nabi SAW? Ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalik illa dakhala al-jannah. Tidak ada seorang hamba pun mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal di atas demikian kecuali masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri. Qala, kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, meskipun zina, meskipun mencuri. Aku ulangi lagi, ya, sahabat ini yaitu Abu Dzar kurang ingin lebih memastikan. Dia bertanya lagi, "Qultu wa in zana wa in saraq." Ya Rasulullah, meskipun zina, meskipun mencuri, masuk surga. Nabi menjawab, "Wa in zana wa in saraq." Meskipun berzina pun masuk surga. Dia ulangi lagi 3 kali, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq." Ya Rasulullah, meskipun mencuri, meskipun berzina. Kata Nabi, "Wa in zana wa in saraq." Meskipun berzina dan mencuri. 4 kali dia berkata lagi, "Wa in zana wa in saraq." Ya Rasulullah, masuk surga meskipun mencuri, meskipun berzina. Kata Nabi, "Wa in zana wa in saraq ala ragmi anfi Abi Dzar." Ya. Meskipun dia mencuri, berzina, meskipun menjengkelkan Abu Dzar. Meskipun Abu Dzar tidak suka. Nah, orang kalau baca hadis seperti ini, waduh, udah. Meskipun mencuri masuk surga, yang penting ngaji tauhid masuk surga. Meskipun mencuri, meskipun berzina, yang penting la ilaha illallah. Nah, kalau baca hadis seperti ini bisa jadi Murji'ah. Orang Khawarij baca hadis yang lain. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina tatkala berzina masih mukmin. Oh, kafir berarti. Wala yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri tatkala sedang mencuri dalam kondisi mukmin. Kafir. Wala yashrabu syaribul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum khamr sedang minum khamr dalam kondisi beriman. Nah, orang Khawarij lihat hadis ini. Nah, ke Ahlus Sunnah menggabungkan dua-duanya. Bahwasanya yang dimaksud ini beginian, yang dimaksud demikian, ya. Kalau orang bertauhid dengan tauhidnya matang, tidak melakukan kesyirikan dan dikehendaki oleh Allah, maka maksiatnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua pelaku dosa besar masuk apa? Neraka. Jika Allah berkehendak mengampuninya, Allah akan ampuni. Jadi, maksud saya, lihatlah bagaimana ahlul bidah, mereka hanya melihat sebagian dalil, melupakan dalil yang lain. Dan itu terjadi pada seluruh kelompok ahlul bidah. Adapun ahlus sunnah, maka mereka menggabungkan seluruh dalil, baru kemudian mereka mengambil kesimpulan. Kemudian di antara metode ahlus sunnah adalah menyimpangkan nusus, menyimpangkan dalil, dalil disimpangkan. Penyimpangan dalil, ya, bisa dua model, yaitu lafalnya disimpangkan, bisa maknanya disimpangkan. Yang banyak terjadi adalah maknanya disimpangkan, bukan lafalnya. Ya, kalau zaman dahulu, ya, sebagian lafal mau disimpangkan oleh ahlul bidah. Seperti sebagian ahlul bidah, mereka meyakini Allah tidak bisa berbicara. Makanya waktu mereka baca firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima,
Wa kallamallahu, Allah berbicara, Allah adalah subjek, Musa objek. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah sungguh-sungguh berbicara dengan Nabi Musa. Itu cara bacanya, Allahnya di dhamma, wa kallamallahu. Sehingga maknanya Allah yang subjek, Musa yang objek, Musa alaihissalam. Kata mereka, harusnya dibaca wa kallamallaha. Allah objek. Musa ngomong sama Allah dengan ngomong sebenarnya. Ini mereka ingin rubah, jadi harokat mau dirubah sama mereka. Tapi dalam ayat yang lain mereka tidak bisa rubah. Wa kallamahu rabbuhu. Ini antum tidak tahu bahasa Arab, jadi susah saya jelaskan ya. Intinya telah datang dalam ayat yang lain, Musa langsung jadi objek. Tidak mungkin dirubah menjadi apa? Subjek ya. Ini namanya merubah harokat atau merubah lafal, dan ini berbahaya. Ini adalah kekufuran. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, tatkala Allah menyuruh mereka untuk minta ampun, ya, kata Allah, wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum. Wahai orang-orang Yahudi, waktu kalian masuk ke mana? Palestina, hendaknya kalian berkata hittah, yaitu Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Ternyata mereka rubah, mereka tidak bilang hittah, mereka bilang hintah tambah nun, artinya gandum-gandum ya. Harusnya ampuni dosa kami dirubah jadi apa? Hintah. Ini kebiasaan orang Yahudi. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah ya menyandingkan orang Yahudi dengan orang-orang Jahmiyah. Dia sandingkan. Apa kata Ibnu Qayyim? Amara al-yahuda an yaqulu hittah fa abaw wa qalu hintah lihawani. Atau umiral yahudu, orang-orang Yahudi diperintahkan untuk berkata hittah, ampunilah kami ya Allah, mereka enggan, lantas mereka mengatakan hintah, mereka tambah huruf nun, ya Allah berikanlah gandum kepada kami. Wa kadzalikal jahmi qila lahu istawa fa aba wa zadal harfa linuqsani. Demikian juga Jahmiyah, disuruh bilang istawa, mereka tambah lam, istaula. Istawa artinya di atas ars, mereka bilang istaula, menguasai apa? Ars. Inilah orang Jahmiyah. Nunul Yahudi wa lamu Jahmi huma fi wahyi Rabbil arsy zaidatani. Nunnya orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah itu hanyalah tambahan dalam Al-Qur'an ya. Paham maksudnya? Ya, jadi mereka rubah, harusnya istawa dibilang apa? Istaula. Sebagaimana Yahudi bilang, disuruh bilang hittah, bilangnya apa? Hintah. Nun dan lam sama-sama tambahan, kata Ibnu Qayyim, ini adalah zaidatani, tambahan yang ditambah-tambah dalam Al-Qur'anul Karim. Namun itu jarang terjadi. Yang sekarang terjadi adalah tahrif al-makna. Makna dirubah yang disebut dengan mereka namanya apa? Ta'wil. Disebut dengan mereka dengan nama ta'wil. Inilah yang terjadi. Mereka mentakwil banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka dan tidak sesuai dengan penafsiran para salaf dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara metode mereka dalam berdalil, mereka menolak hadis-hadis ahad. Jadi hadis-hadis ada dua, namanya hadis mutawatir, itu hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat atau lebih. Ada namanya hadis ahad. Hadis ahad itu yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Nah, dalam Islam, dalam hadis-hadis Nabi, yang mutawatir itu enggak banyak. Entah cuma 10% atau 5% aja. Sisanya 90% hadis ahad. 3 sahabat yang riwayatkan, 4 sahabat, 5 sahabat, 2 sahabat, 1 sahabat. Yang satu hadis harus 10 sahabat riwayatkan enggak banyak. Makanya dibuat syair yang menunjukkan tidak banyak. Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab. Ya. Kemudian kata sang penyair tersebut, di antara hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan, kemudian man bana lillahi masjidan, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, ini juga hadis mutawatir. Kemudian wal haud ya, mizan ya, hadis tentang haud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa masu al khufain, demikian juga mengusap sepatu atau khuf tatkala berwudu. Ini di antara hadis mutawatir, tidak banyak. Tidak banyak ya. Para ulama juga menyebut tentang masalah dajjal, tentang azab kubur. Jadi hadis mutawatir itu kalau kita kumpulkan dibandingkan dengan seluruh dalil mungkin sekitar 5%. Sisanya semua hadis ahad.
sahabat yang riwayatkan tidak sampai 10 orang. Nah, mereka ahlul bidah ini, mereka bikin klasifikasi. Kata mereka, hadis ahad kalau untuk masalah fikih boleh. Tapi kalau masalah akidah enggak boleh. Ini yang bikin begini, yang pertama kali orang Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Jahmiyah, diikuti oleh sebagian Asy'ariyah, ya. Sehingga mereka mengklasifikasikan demikian. Untuk masalah fikih boleh hadis ahad, tapi untuk akidah tidak boleh kecuali hadis apa? Mutawatir. Dengan demikian mereka menolak banyak sekali hadis-hadis tentang akidah Islam. Dan ini adalah cara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama a'immatul arba'ah, tidak pernah mengajarkan demikian. Lagi pula, ya, kita tatkala antum sekarang salat duha. Salat duha itu hadisnya ahad. Bukankah waktu antum salat duha itu hadisnya bukan mutawatir ya? Hadisnya apa? Ahad. Bukankah waktu antum salat duha antum meyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga antum salat, antum semangat. Iya tidak? Tidaklah antum melakukan salat ini kecuali antum yakin itu akidah tersendiri. Antum yakin ada pahalanya, itu akidah atau bukan? Akidah ya. Hadis-hadis tentang keutamaan ilmu semuanya hadis ahad, rata-rata hadis ahad. Kita mengamalkan kehidupan kita sehari-hari rata-rata hadis apa? Hadis ahad, ya. Bukan hadis mutawatir, dan kita melakukannya dengan penuh keyakinan. Kita umrah, ya. Perincian umrah hadis ahad, perincian umrah begini-begini hadis ahad. Perincian haji begini-begini juga hadis ahad. Perincian zakat begini hadis ahad juga. Semuanya hadis ahad. Kita lakukan dengan keyakinan atau tidak? Dan keyakinan akidah itu benar. Nah, apa fungsi Anda membedakan kalau akidah mengenai Allah berarti harus mutawatir, mengenai fikih tidak apa-apa hadis ahad. Ya, atau mengenai akidah harus mutawatir. Sehingga mereka bingung terkadang dalam satu hadis misalnya, kata Rasulullah SAW, jika kalian duduk dalam salat, maka ta'awadz min arba', berlindunglah kalian dari 4 perkara. Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, fitnil mahya wa mamat wa min fitnil masih dajjal. Berlindung dari 4 perkara. 4 perkara ini semuanya akidah. Azab neraka akidah bukan? Akidah. Azab kubur akidah atau bukan? Akidah. Ya. Kemudian fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal. Ini semua akidah. Nah, kalau kita mengikuti metode mereka, untuk masalah fikih boleh hadis ahad. Berarti kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, hukumnya disunnahkannya berdoa sebelum salam. Kan? Ini kan masalah salat. Apa bisa ini hadis ini apa bisa ambil kita hukumnya kita boleh disunnahkan untuk berdoa sebelum salam. Hadis ahad enggak apa-apa, tapi isinya akidah. Paham atau tidak? Kalau kita menyuruh mereka untuk menerapkan ini, mereka sulit menerapkan. Kenapa? Kata mereka untuk masalah fikih boleh pakai hadis ahad, untuk masalah akidah tidak boleh memakai hadis ahad. Nah, ini hadis ahad dalamnya ada fikih, dalamnya ada akidah. Ente tolak atau ente terima maksud saya begitu. Kalau ente terima berarti boleh diambil kesimpulan boleh sunnahnya berdoa sebelum salam, tapi isinya apa? Akidah. Kalau ente tolak ini masalah fikih, dia bingung sendiri. Terus kita bilang, ente punya keyakinan seperti ini, bahwasanya akidah harus dari hadis mutawatir, itu juga akidah. Mana dalilnya? Mana dalilnya mutawatir? Bahwasanya sahabat berkata, kalau masalah akidah harus dengan hadis mutawatir, mana hadisnya seperti itu? Hadis ahad pun tidak ada ya. Itu hanya karangan mereka. Tapi ini di antara metode mereka. Metode mereka juga, ya, di antaranya mendahulukan akal daripada dalil, dan ini sangat berbahaya. Ya, dan bahkan Ar-Razi punya suatu tulisan namanya Al-Qanun Al-Kulli, kaidah universal. Dia mengatakan intinya kalau ada dalil yang bertentangan dengan akal, saya tolak. Jadi disebutkan beberapa pendalilan bahwasanya kalau ada akal bertentangan dengan dalil, maka dalil ditolak. Subhanallah ya. Makanya benar perkataan Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah. Dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah? Menurut akal ente tidak diterima, menurut akal banyak orang masih diterima. Makanya Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis, dan Razi ini imamnya orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah sekarang ini kebanyakannya mengikuti Razi, bukan Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena buku-buku Abul Hasan Al-Asy'ari sekarang, Maqalatul Islamiyin, Risalah ila Ali Thagar, Al-Ibana, semuanya bertentangan dengan akidah Asy'ariyah yang ada sekarang. Ya. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari abad keempat, dia di penghujung hayatnya berusaha kembali kepada Ahlus Sunnah. Dan buku-buku yang beliau tulis sekarang kebanyakannya berdasarkan akidah Ahlus Sunnah.
Dan itu di antara perkara yang sangat mengecewakan orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengaku pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, ternyata bukunya yang ada sekarang ini bertentangan dengan keyakinan apa? Mereka. Mereka itu hanya mengikuti Ar-Razi abad ke-6 kalau tidak salah. Nah, Ar-Razi ini dalam Asasut Taqdis dia menolak tentang istiwa alal arsh dengan otak beliau. Beliau mengatakan akal beliau, seandainya Allah di atas arsh, berarti Allah lebih kecil daripada arsh, berarti karena yang di atas lebih kecil daripada di bawah, dan berarti Allah butuh kepada arsh karena yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau begitu tidak boleh kita mengartikan Allah di atas arsh. Dengan akal dia kita tolak ayat ini, kita rubah ayatnya dengan makna Allah menguasai apa? Arsh. Ini contoh, dia terapkan kaidah dia. Semua dalil yang bertentangan dengan akal harus ditolak. Di antara penolakannya dengan apa? Takwil. Maka dibantah sangat mudah ya. Kita bilang tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Buktinya langit lebih tinggi daripada apa? Bumi. Dan langit lebih besar daripada bumi. Tidak berarti yang di bawah menaungi yang di atas. Bukankah bumi tidak menaungi langit? Bahkan bumi dalam apa? Langit. Tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Bukankah langit tidak butuh kepada bumi? Ya. Rafa as-samaa bi ghairi amadin tarawunaha. Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyanggahnya dari bumi, enggak ada. Kalau langit dan bumi saja, langit di atas ternyata langit lebih besar daripada bumi, langit tidak butuh kepada bumi, langit yang di atas mengayomi yang di bawah, itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah dengan makhluk. Allah di atas arsy bukan berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Ini maksud saya contoh, dia pakai akal dia, menurut akal dia mungkin yang terhebat. Menurut dia tidak masuk akal, menurut banyak orang masih masuk akal. Nah, kalau kita menjadikan syariat harus ditimbang dengan akal, akal siapa yang menjadi patokan? Akal siapa yang menjadi patokan? Akalnya Ar-Razi, akalnya Asy'ariyah, akalnya Mu'tazilah, akalnya Jahmiyah atau akalnya sahabat? Siapa yang menjadi patokan? Makanya benar kata Imam Malik, bi ai aqlin yuzanul kitab was sunnah. Dengan akal siapa kita menimbang Al-Qur'an dan Sunnah? Kalau kita caranya menimbang agama dengan akal, kita akan berpindah-pindah agama kita. Ketemu orang lebih pintar berakal, kita pindah lagi akidah kita, berubah-ubah. Oleh karena di antara cara mereka menolak metode mereka adalah dengan mendahulukan akal daripada dalil, dan ini metode yang sangat berbahaya. Makanya Ibnu Taimiyah menulis buku judulnya Darut Ta'arudil Aql wan Naql, dicetak sekarang kalau tidak salah 9 jilid untuk membantah Razi ini. Razi ini tulis cuma 2 lembar kalau enggak salah. Dibantah 9 jilid. Dan diikuti oleh Ibnu Qayyim dalam Sawa'iqul Mursalah. Dia bantah dengan puluhan bantahan terhadap orang yang mendahulukan akal daripada dalil. Kalau antum bisa baca, sungguh indah ya. Dan dia mengatakan ini sebagian kecil daripada lautan ilmu guru saya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Taib. Di antara metode mereka dalam menolak dalil, mereka mengikuti mutasyabihat, meninggalkan yang muhkam. Jadi dalam ayat dan hadis itu, ada ayat muhkam, ada mutasyabih. Muhkam itu apa? Jelas. Mutasyabih itu ayat-ayat yang ada samar-samarnya sehingga terkadang bisa ditarik ulur. Nah, bagaimana kita menghadapi metode ayat-ayat yang mutasyabihat? Dikembalikan kepada yang jelas. Dikembalikan kepada yang muhkam. Muhkam itu ayatnya banyak, mutasyabih sedikit. Maka metode yang benar bukan yang muhkam kita bawa yang ke mutasyabih, tapi yang tidak jelas sedikit ini dibawa kepada yang banyak. Paham? Itu metode yang benar. Makanya Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam wa ukhra mutasyabihat, dan ayat mutasyabihat yang sedikit, yang kurang jelas. Bagaimana caranya? Kalau ingin menafsirkan yang mutasyabihat, bawa ke yang muhkam. Bukan sebaliknya, yang muhkam bawa kepada yang mutasyabihat. Adapun orang dalam hatinya penyakit, kata Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang yang hatinya ada penyakit, dia mengikuti yang mutasyabih dan dia ingin menimbulkan fitnah. Contoh, ayat tentang Allah di atas banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, bal alfani, ada 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Oleh karenanya syariat Islam dibangun di atas bahwasanya Allah di atas. Yang menjadi pondasi syariat Islam keberadaan Allah di atas. Buktinya apa? Buktinya Al-Qur'an turun dari mana? Dari atas. Malaikat lapor ke mana? Ke atas. Malaikat takut kepada yang
Di atas. Semua syariat Islam ini dibangun di atas pondasi Allah di atas. Ayat tentang malaikat lapor ke Allah banyak. Malaikat turun, Quran turun banyak sekali. Ya, terlalu banyak. Hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak. Nabi berdoa, para sahabat berdoa, Nabi tunjuk ke atas terlalu banyak. Ratusan dalil, bahkan kata Ibnu Qayyim 2000 dalil. Bahkan perkara yang diakui oleh masyarakat dengan fitrah mereka, kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Enggak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kalau ada orang bilang begitu, ini masalah kita besar, sudah serahkan saja kepada yang di mana-mana. Dibilang ente enggak beres otak ente. Apalagi kalau pakai mazhab Asy'ariyah, sudah ini perkara besar, berat, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kira-kira gimana? Asy'ariyah kan meyakini demikian. Orang awam semua mengatakan serahkan pada yang di atas. Kalau sudah digariskan sama yang di atas, mereka sedang mengucapkan demikian. Mereka berdoa begini. Mereka tahu tatkala Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah. Bertemunya di mana? Di atas. Jadi hadis terlalu banyak. Nah, ini terlalu banyak ayat hadis seperti ini namanya muhkam. Datang hadis misalnya atau ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh, dipahami berarti Allah di mana-mana. Ini semua dibawakan kepada satu ayat ini, salah begitu caranya. Harusnya yang satu ini dibawa kepada yang ratusan dalil. Bukan ratusan dalil dibelokkan untuk sepadan dengan satu ayat yang dipahami oleh akalnya. Maka bagaimana cara kita memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ya. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, mereka dia bersama mereka di mana mereka berada, maka dibawakan maksudnya ilmu Allah selalu meliputi mereka. Seperti firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah untuk pergi kepada Firaun, ya, maka mereka berkata, Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayatgha. Ya Allah, kami takut, saya dan Musa dan Harun takut kalau Firaun melakukan kezaliman kepada kami. Kata Allah, la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Inni ma'akuma, innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Bersama bagaimana? Asma'u wa ara. Aku senantiasa mendengar kalian, aku senantiasa melihat apa? Kalian. Itu kebersamaan Allah, bukan zatnya bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Itu maksud saya caranya menafsirkan ayat yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam. Bukan sebaliknya, muhkam dibawa ke mutasyabih. Ya. Kalau caranya muhkam yang ratusan ayat dibawa ke mutasyabih, ini semua harus ditakwil. Berarti Al-Quran namanya buku takwilan kalau begitu. Seluruhnya isinya apa? Takwil. Ini contoh. Contoh di antara mereka, ini terakhir ya, tatkala mereka melakukan penyimpangan, berdalil dengan lughah, dengan bahasa. Karena mereka tidak ngerti tentang bahasa, akhirnya mereka terjerumus dalam berbagai penyimpangan. Contohnya, sebagian orang-orang Mu'tazilah menolak bahwasanya Allah dilihat di hari kiamat. Mereka menolak. Ya. Saya masih ingat, saya punya ada kawan waktu di Mekah, dia dakwah di kemah-kemah. Kemah-kemah para jamaah haji. Di antara kemah-kemah jamaah haji ada kemahnya orang-orang Mu'tazilah. Ma'ruf lah ini kelompok Mu'tazilah, menolak Allah dilihat. Di dunia pun di akhirat Allah enggak bisa dilihat. Maka teman saya itu orang Saudi, dia langsung masuk, dia ceramah, dipersilakan, dia orang Saudi silakan, dia ceramah. Dia ceramah tentang kenikmatan surga. Kemudian dia berceramah tentang melihat wajah Allah, kenikmatan terindah. Mulai mereka gelisah. Sebagian mereka keluar, tidak bisa terima kalau Allah bisa dilihat di hari apa? Akhirat. Kenapa? Otak dia enggak sampai, dia bilang enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Pakai akal semuanya. Menurut akal dia Tuhan itu punya syarat, di antara syarat Tuhan tidak bisa dilihat. Itu akal, itu syarat dari mana? Siapa yang datangkan syarat tersebut? Sama orang Asy'ariyah mengatakan di antara syarat Tuhan tidak boleh ngomong. Itu di antara syaratnya orang Asy'ariyah. Allah tidak boleh ngomong dengan bahasa, Allah tidak boleh ngomong dengan suara. Itu syarat Tuhan. Kalau Allah ngomong dengan bahasa dan suara tidak jadi Tuhan. Benar ini? Itu tidak pantas jadi Tuhan. Ini syarat dari mana? Orang-orang filsafat. Akhirnya Al-Quran ini gimana? Al-Quran ini bukan firman Allah. Ini cuma terjemahan Nabi terhadap firman Allah. Bahaya. Itu akidahnya orang Asy'ariyah. Jadi dengan akal mereka menolak Allah bisa dilihat. Di antara dalil mereka menggunakan dalil dengan bahasa. Karena Nabi Musa waktu berkata kepada Allah dalam surat Al-A'raf, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Jadi kata para ulama, Nabi Musa rindu.
Karena Nabi Musa sudah ngomong sama Allah, ada kerinduan ingin lihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan lan tarani, kau tidak bisa melihat aku. Kata mereka, Allah tidak bakalan bisa dilihat sampai kapanpun. Yang benar Nabi Musa tidak bisa melihat Allah di dunia, di akhirat terlalu banyak dalil bahwasanya Allah dilihat. Perkataan Allah lan tarani, kata mereka lan dalam bahasa Arab itu artinya menafikan selama-lamanya abadi, dan ini tidak benar dalam bahasa. Ini saya contohkan, mereka salah dalam bahasa Arab. Mereka mengartikan lan itu tidak mungkin ditolak selama-lamanya, padahal tidak demikian ya. Dalam bahasa Arab lan itu tidak mesti abadi ya. Tentunya di pembahasan bahasa Arab ya. Kemudian contoh, sebagian orang-orang mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha biaidin wa inna lamusiun." Allah berfirman, dan langit kami bangun biaidin, dengan tangan-tangan kami. Ya. Kemudian kita buka buku tafsir, para ahli tafsir mengatakan biquwah, dengan kekuatan. Kata mereka, lihat ahli tafsir mentakwil. Biaidin itu dengan tangan, artinya apa? Ditafsirkan dengan kekuatan. Mereka enggak ngerti. Ternyata aidi dalam bahasa Arab artinya kekuatan memang. Al-aid itu artinya bahasa Arab artinya apa? Kekuatan. Mereka enggak ngerti. Ini contoh karena mereka jahil. Contoh lagi, mereka menafsirkan istawa ala dengan istaula. Allah istawa di atas diartikan dengan istaula, menguasai. Padahal tidak ada dalam bahasa Arab istawa ala, maknanya istaula itu enggak ada dalam bahasa Arab. Tapi karena mereka sudah meyakini terlebih dahulu, mereka gatok-gatokkan kalau bahasa kita. Dicari pas ngepas-ngepasi ya. Ternyata tidak ada dalam bahasa Arab. Contohnya juga Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum. Nasi dalam bahasa Arab, nasiya bisa dua makna, bisa artinya lupa, bisa artinya meninggalkan. Dan ini disebutkan dalam buku-buku bahasa, seperti Ibnu Faris menyebutkan nasiya bermakna taroka, meninggalkan. Kata mereka, coba ente mau tafsirkan ayat ini, Allah lupa. Apakah Allah lupa? Berarti harus ditakwil. Ini karena kejadian seorang dai di YouTube bilang begitu. Apakah Allah lupa? Dia enggak tahu bahasa Arab. Padahal nasiya itu dalam bahasa Arab bisa artinya meninggalkan, bisa artinya apa? Lupa. Dalam yang berkaitan dengan Allah artinya meninggalkan. Allah tinggalkan apa? Mereka. Ini contoh maksud saya, karena kejahilan dengan bahasa Arab akhirnya mereka terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Masih ada yang terakhir, sabar ya. Selain mereka memiliki metode yang aneh-aneh, mereka juga bikin metode-metode baru yang mereka jadikan usul pokok dalam agama mereka. Contohnya, orang-orang Rafidhah, mereka menimbulkan suatu sumber hukum yang baru, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan sunnahnya para a'imah, para imam-imam mereka. Ini sangat berbahaya, karena mereka menganggap imam mereka maksum. Imam mereka 12 orang semuanya maksum. Namanya kalau maksum enggak mungkin apa? Salah. Kalau enggak mungkin salah, berarti seluruh perkataan perbuatannya adalah sumber hukum. Makanya kedudukan perkataan dan perbuatan imam mereka seperti hadis. Seperti hadis. Makanya kalau antum buka buku-buku mereka, Usulul Kafi, Biharul Anwar, ya buku-buku hadisnya orang-orang Syiah, isinya hadis-hadis imam. Hadis-hadis apa? Imam. Kalau kita Ahlussunnah, orang Islam cuma dua, Al-Quran sama hadis Nabi. Tidak ada hadis Abu Bakar, enggak ada hadis apa? Umar, karena Abu Bakar dan Umar tidak maksum. Nah, mereka punya 12 imam, mereka anggap semuanya maksum. Makanya dalam buku-buku mereka bukan cuma hadis Nabi, hadis imam juga kedudukannya sama dengan hadis Nabi. Dan ini sumber hukum yang baru. Paham? Saya berdebat dengan orang Syiah, saya pernah bilang, Anda punya sumber hukum yang ketiga. Apa itu? Al-Quran, hadis, hadis imam. Ini bahaya, enggak mungkin nyambung kita dengan Anda. Kalau kita mau nyambung, mau berdiskusi, kata Allah, fa in tanaza'tum faruddu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sekarang harus ada tambahan yang ketiga, kembalikan kepada imam, repot. Ya. Nah, kalau kita sumber hukumnya beda, gimana kita mau nyambung? Saya punya A dan B, engkau punya A, B dan C, repot, enggak nyambung. Ini contoh mereka bikin sumber hukum yang baru. Jadi antum tidak bakalan nyambung dengan orang-orang Syiah. Contohnya juga falasifah al-batiniyah seperti Qaramito dan yang lainnya. Firqah batiniyah itu firqah apa? Yang memiliki tafsiran batin dan tafsiran apa? Zahir. Antum semua yang antum baca semua dalam buku tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, semua tafsir itu tafsir zahir. Mereka punya kaidah sendiri namanya tafsir apa? Batin. Nah, enggak nyambung, gimana?
Antum berkata Syafi'i itu zahir. Berkata Hanafi, berkata Hambali, itu semuanya apa? Zahir. Kita punya tafsir apa? Batin. Itu enggak bakalan nyambung, percuma. Seperti mereka menafsirkan Qaramithah. Puasa artinya menahan. Menurut tafsir zahir, menahan makan dan minum. Menurut tafsir batin, menjaga rahasia. Haji menurut tafsir zahir, pergi ke Mekah, sana tawaf di Ka'bah, pergi ke Arafah dan selanjutnya. Kata mereka tafsir batinnya kami haji itu mengunjungi guru-guru kami. Kan enggak nyambung, repot. Ya, antum enggak bakalan nyambung dengan orang yang punya kaidah seperti ini, ada tafsir zahir, ada tafsir batin ya. Makanya itu syariat, kita sudah hakikat. Hakikat apa? Enggak salat. Yang masih salat namanya apa? Syariat. Jadi tafsir zahir, kita tafsir apa? Batin. Kemudian namanya kasyaf wal ilham. Kasyaf dibukakan oleh Allah, tafsiran-tafsiran baru, ada ilham-ilham. Ini juga repot zaman sekarang. Contoh, ada sebuah salat yang dilakukan orang-orang Indonesia disebut dengan salat Rebu Wekasan. Itu salat dilakukan di akhir bulan Safar. Hari Rebu. Menurut mereka itu hari banyak musibah. Makanya untuk bisa menghilangkan musibah tersebut, lakukanlah salat namanya salat tolak bala. Dari mana? Sebagian dai saya nonton di YouTube dia mengatakan ini seorang syekh dapat ilham. Ada guru dapat ilham. Kalau ente benarkan ya lakukan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Loh gimana? Ilham bikin syariat baru. Ini syariat salat Rebu Wekasan ini adalah bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Saya ulangi, bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Kenapa saya bilang kesyirikan? Karena itu tatoyur, menganggap hari Rabu hari sial itu adalah tatoyur, dan kata Nabi at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu apa? Syirik. Apalagi Nabi mengatakan la safar, tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Dia bilang ada di minggu terakhir. Hari Rabu namanya hari sial. Supaya tidak terkena sial, kita bikin salat namanya salat apa? Penolak bala. Ini salat bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Dalilnya ilham. Ilham. Repot. Ikhwan ya. Aneh-aneh orang sekarang ya. Ada yang bilang ilham, ada yang bilang bisa baca hati manusia, subhanallah. Ada orang dia bisa baca hati orang. Gimana baca hati orang? Nabi sih tidak tahu hati orang. Nabi tidak tahu ada orang munafik sebagian Nabi tidak tahu mereka. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna. Wa min ahlil madinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain dalam surat At-Taubah. Kata Allah di sekelilingmu ada orang-orang munafik yang kau tahu dan ada yang kau tidak tahu wahai Muhammad. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi akan tahu semua mana munafik, mana bukan munafik. Nabi tidak isi hati manusia. Waktu Aisyah dituduh berzina, Nabi bingung istrinya berzina atau tidak. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi tahu, oh Aisyah enggak zina, dia jujur. Nabi enggak tahu. Siapa yang kasih tahu Aisyah tidak berzina? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang sekarang, oh ini ada tahu isi hati manusia, dia tahu, repot. Dengan mimpi lagi, macam-macam lagi. Jadi ikhwan, ente sekarang bisa bedakan mana insyaallah mana pendalilan Ahlus Sunnah, mana pendalilan bukan dari apa? Ahlus Sunnah, maka seorang berusaha beragama dengan akidah yang benar, bertemu dengan Allah dengan dalil yang benar, bukan dengan metode pendalilan Ahlul Bidah.